يا ربنا فتوصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعائنا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bidzikrihi tatma'innul qulub wa bifadlihi tughfarudz dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Wa qala aidan fi ayatin ukhra walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Itu Arfan ya. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam udhkuru mahasina mautakum wa kufu an masawihim. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratil muhtaramin, para alim, para ulama, para masyaikh, para asatiz, para guru, para orang-orang tua, hadirin jamaah haul yang mudah-mudahan malam ini kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Khusus yang sama-sama kita muliakan guru-guru kita yang begitu banyak. Di antaranya adalah Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Muhammad Rais, juga yang sama kita muliakan guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Saunin SAG, juga yang sama kita muliakan guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Kanda Haji Mad Amin, juga yang sama kita muliakan guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Haji Hasbi Yatim. Dan sama-sama kita muliakan guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Sam'ani Muhaimin SAG. Juga yang sama kita muliakan akhina billah Al-Ustadz Haji Jahrudin MPD. Juga yang sama kita muliakan akhina billah Al-Ustadz Namanda Haji Aminullah SPD. Juga yang sama kita muliakan akhinal mahbub Al-Ustadz Mashuri SAG, wa akhinal mahbub Al-Ustadz Haji Amunuddin SAG, akhinal mahbub Al-Ustadz Syarif Hidayatullah MPD,
wa akhinal mahbub al-Ustaz Ahmad Jarkasi SHI. Juga yang sama kita muliakan akhinal mahbub al-Ustaz Bapak Suhali. Dan juga yang sama kita muliakan guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Sya'roni dari Bintara beserta jamaah. Dan juga yang sama kita muliakan Al-Mukarram Al-Ustaz Amrullah SAG dari Kandang Besar. Juga yang sama kita muliakan Al-Mukarram Bapak Haji Nelis Sukidi. Juga yang sama kita muliakan orang tua kita, guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Bapak Haji Ismail dari Ujung Menteng beserta jamaah. Dan juga yang saya hormati akhinal mahbub Al-Ustaz Dr. Haji Mawardi. Juga yang sama kita muliakan Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Asmawi. Dan juga yang sama kita muliakan guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Arwani Rahman dari Malaka. Seluruh para guru-guru, para alim ulama yang mohon maaf yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu, insya Allah tidak mengurangi takdim saya kepada beliau-beliau. Mudah-mudahan beliau semua dalam keadaan sehat walafiat. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bahwa pada malam hari ini Allah masih berikan kepada kita nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, sehingga kita bisa hadir dalam acara memperingati Haul Akbar, yaitu orang tua kita almarhum Ayahanda Haji Rahmat bin Haji Somad, almarhumah Ibunda Hajah Khadijah binti Haji Muhammad Khayyib, akhina billah Haji Khairi Saleh bin Ayahanda Haji Rahmat, yang mudah-mudahan dengan keikhlasan jamaah sekalian yang hadir pada malam hari ini mudah-mudahan dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat ma'asalam mudah-mudahan tercurahkan kepada penghulu kita, Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara haul pada malam hari ini disusun acara sebagai berikut. Susunan acara haul pada malam hari ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pembacaan surah Yasin, yang ketiga pembacaan khatmul Quran, dilanjutkan dengan pembacaan zikir tahlil dan tahmid. Kemudian pembacaan kisah Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dilanjutkan dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, dilanjutkan dengan acara sambutan-sambutan, kemudian mau'izatul hasanah, yang terakhir adalah pembacaan doa. Diawali dengan pembacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah, yang dikhususkan yang pertama untuk haul orang tua kita almarhum Ayahanda Haji Rahmat bin Haji Somad, almarhumah Ibunda Hajah Khadijah binti Haji Muhammad Khayyib, almarhum akhina Haji Khairul Saleh bin Ayahanda Haji Rahmat. Mudah-mudahan Allah terima segala amal ibadahnya, Allah ampuni dosa-dosanya, diluaskan di dalam kuburnya, Allah jadikan kuburnya raudhatun min riyadil jannah. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Min bin Pulan, almarhumah Lembek binti Babah, almarhum Babah bin Pulan, almarhumah Jasurah binti Tohon,
almarhum Togon bin Fulan, almarhumah Naisah binti Gadun, almarhum Gadun bin Fulan, almarhum Haji Sikin bin Noat, almarhum Noat bin Fulan, almarhum Haji Muhammad Khayyib bin Kongsinan, almarhum Sinan bin Seran, almarhum Seran bin Fulan, almarhumah Gonab binti Snin, almarhum Snin bin Fulan, almarhumah Haja Asani binti Kong Haji Kamat, almarhum Haji Kamat bin Kong Subin, almarhum Kong Subin bin Nyimun, almarhum Nyimun bin Fulan, almarhumah Ros binti Jeding, almarhum Jeding bin Fulan, almarhum Haji Hasbullah bin Haji Kamat, almarhum Sabarodin bin Haji Somad, almarhumah Amar binti Haji Somad, almarhum Basalam bin Haji Somad, almarhumahnya Asmi binti Kong Sili, almarhumahnya Saini binti Kong Sibun, almarhum Sabut bin Mi'in, almarhum Haji Khalil bin Haji Muhammad Khayyib, almarhum Sukardi bin Anggih, almarhum Boiman Wiyono bin Harjo Wawiro, almarhumah Haja Khairiyah binti Haji Muhammad Khayyib, almarhumah Siti Khairi Inayah binti Rukmah, almarhum Miftahus Surur bin Sukardi, almarhum Raqib bin Sinan, almarhum Sunan binti Sinan, wa usulihim wa furu'ihim, Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا إلى الأوطان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا قالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم لئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم
فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منه وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أجعله إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ بالصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينصرون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم
ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة في عمد ممددة الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله
وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمدهم بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون ربهم وقضي بينهم بالحق
وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صدق الله العظيم. الحمد لله الذي جعل لكل أمة أجل. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الهادي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، يقول الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بنعمة ربك فحدث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر إلى آخر الحديث. صدق الله العظيم وصدق رسول حبيب الكريم. Hadratal Mukarram wal Muhtaram, para masyayikh, para asatidz, para hujjaj, para tokoh masyarakat dan para tamu undangan. Wabil khusus izinkan saya akan menyebutkan satu persatu yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Para guru-guru kita yang mulia, di antaranya adalah Hadratul Karram Al-Walid, Ayahanda Abuya Kiai Haji Arwani Rahman, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, yang insya Allah nanti akan menyampaikan mutiara-mutiara hikmah yang ada di tempat kita malam hari ini, yang biasanya beliau kita saksikan lewat tayangan live di acara Damai Indonesiaku di TV One. Malam hari ini kita bisa saksikan langsung bagaimana sosok beliau, sosok kalau bahasa Inggrisnya jogroganya beliau, yaitu Hadratul Karram Kanda Kiai Haji Syarif Matnaji Al-Hafidh, pengasuh dan pendiri Pondok Pesantren Sirul Asrar Istana Quran Jakarta. Juga yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita Al-Walid Ayahanda Kiai Haji Muhammad Rais, guru kita Al-Walid Ayahanda Ustadz Haji Saunin SAG, guru kita Al-Walid Ayahanda Ustadz Haji Madamin, guru kita Al-Walid Ayahanda Ustadz Haji Muhammad Ismail beserta jamaah yang berada di Rujuk Menteng.
akhina fil mahbub Kanda Dr. Kiai Haji Hasbi Yatim, kemudian Maulid Ayahanda Kanda Ustadz Haji Sam'ani Muhaimin SAG, kemudian guru kita Al-Walid Ayahanda Ustadz Zahrudin, kemudian Kanda Ustadz Aminullah, Kanda Ustadz Masyhuri, kemudian Kanda Ustadz Haji Amiruddin, Kanda Ustadz Haji Syarif Hidayatullah MPD, Kanda Ustadz Ahmad Zarkasi, kemudian Kanda Ustadz Haji Suhari, kemudian Kanda Dr. Andas Ustadz Haji Syahroni, Adinda Ustadz Amrullah Zakaria, kemudian Kanda Kang Mas Haji Naili Sukidi yang berasal dari Bintara, kemudian yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Al-Walid Ayahanda Ustadz Haji Abdul Azim, kemudian Ustadz Haji Asmawi, kemudian Kanda Ustadz Muhammad Alfran, kemudian yang baru saja menyampaikan pembacaan Al-Quran yang begitu indahnya Adinda Ustadz Zainuddin Zahid, pengatur acara Kanda Ustadz Haji Abdul Majid, dan para asatid yang lainnya, baik yang dari Bintara yaitu Al-Walid Ayahanda Ustadz Haji Sanwani, kemudian Ustadz Haji Syihabuddin, yang dari Kranji, dari Bekasi, dari Tambun Bekasi, dari Ceketing Mustika Jaya, dari Tambun yang di Cakung, baik yang Tambun Rengas maupun Tambun Selatan, yang dari Malaka, yang dari Kayu Tinggi, yang dari Karang Tengah, yang dari Sungai Kendal, yang dari sungai-sungai yang lainnya, yang malam hari ini kumpul di tempat ini jadi satu. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan sahibul bait, yaitu Kanda Haji Khairuddin beserta keluarga besarnya. Teriring doa untuk beliau dan keluarga besarnya yang malam hari ini dalam memperingati haul akbar untuk orang tua tercinta beliau, Al-Walid almarhum Ayahanda Haji Rahmat bin Kong Haji Abdus Somad, kemudian ibunda almarhumah ibunda Haji Khadijah binti Kong Haji Muhammad Khayyib, dan adik beliau tercinta yaitu almarhum al-maulah Kanda Haji Khair Soleh bin almarhum Ayahanda Haji Rahmat. Mudah-mudahan kumpul kita di tempat ini yang diawali dengan pembacaan surah Yasin, dilanjutkan dengan pembacaan khatmil Quran, zikir, tahlil wa tahmid wa takdis, pembacaan kisah Maulid Nabi, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, kemudian nanti kita dengarkan ceramah, kemudian pembacaan doa. Intinya di akhir doa adalah masing-masing buang bawa mesej. Sama kayak Allah yang terbunuh. Tapi kalau ente mati di pintu kamar atas ketauhidan, tidak menyekutukan Allah, engkau akan pilih yang mana? Mereka berkata, aku akan pilih lebih baik mati di depan pintu kamar. Padahal kalau dihitung makomnya, derajatnya, kayak apa mati di depan pintu rumah dengan pahala syahid? Mereka tidak mau ambil resiko tentang sesuatu yang paling penting, yakni kematian. Kata mereka, lebih baik keadaan tauhid tetapi di pintu kamar. Bapak, berapa jauh sih pintu kamar sama pintu rumah? Tetapi mereka yang tahu tentang bahaya dan dahsyatnya saat kematian, nggak ambil resiko. Itu jalan dari pintu rumah, dari pintu kamar ke pintu rumah, jaraknya cuma 5 meter. Kalau rumah orang dulu sih jauh-jauh dah dari pintu kamar. Dia punya pekarangan, kebunnya di depan lain, samping lain, belakang lain. Kalau zaman sekarang mana ada yang dari pintu kamar ke pintu rumah jauh. Jangan-jangan habis pintu kamar langsung pintu rumah. Orang dia kontrakan satu pintu. Tapi kita lihat mereka tidak berani memilih keutamaan mati syahid bila ditawarkan di depan pintu rumah. Lebih baik gak apa-apa, yang penting mati dalam keadaan tauhid kepada Allah. Datipun di depan pintu kamar, pahalanya jauh bedanya. Mereka nggak mau ambil resiko, bukan nggak tertarik, mereka khawatir pergi ke
pintu rumah mereka jadi lupa kepada Allah. Segitu hati-hatinya. Pasan kebangetan pede. Kebangetan pede. Ntar umur 50 gue baru mau tobat. Dia tahu gitu. Jemaah sekalian yang berbahagia, malam ini kita disuguhkan dengan sebuah fakta. Ada 3 orang yang dihaulkan, yang mereka sekarang berada di alam barzakh. Dan saya tahu, dapat bocoran dari Nabi, tanda kutip dapat bocoran, di mana almarhum ayahanda Haji Rahmat, ibunda Hajjah Khadijah, terus yang adik Khairul Saleh, bagaimana keadaan mereka? Bukan keadaan mereka yang sedang kita haulkan, termasuk orang tua kita yang akan dilibatkan dalam ini. Kita kan kebagian, Pak. Akan ada doa wahbah yang bukan hanya terkhususkan buat yang dihaulkan, orang tua kita juga mendapatkan. Apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Turfa'u lil mayyiti ba'da mautihi darajatuhu. Diangkat, naik, dinaikkan oleh Allah bagi mayit setelah kematiannya. Apa yang dinaikin? Darajatuhu, derajatnya naik. Nabi yang kasih unjuk, Bang Haji Hairudin dan keluarga, sesuai dengan sabda Nabi, almarhum, almarhumah yang dihaulkan. Apalagi saya lihat tadi dihatamkan Al-Quran di kuburannya. Sabda Nabi naik, Pak. Sampai diceritakan itu mayit bertanya, "Ay Rabb, ayyu syai'in hadhihi?" Sampai mayitnya kebingungan, begitu derajatnya naik. Ada apa ini ya Allah? Sesuatu apa yang membuat kami menjadi naik, punya kedudukan di alam barzakh? Jemaah kemudian dijawab, waladka, anak ente di dunia memohonkan ampun untuk ente. Jadi sabda Nabi malam ini, almarhum al-maghfurlah, almarhumah dan semua yang diniatkan, sabda Nabi naik punya derajat. Hadis ini pada derajat hasan. Imam Bukhari, kayak apa beliau punya kedudukan? Kalau kita baca kitab Muqaddimah Fathil Bari, diceritain tuh ada orang yang ngimpi ngelihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pada waktunya kita bisa ngimpi melihat baginda Rasulullah. Jadi kalau dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtar disampaikan, aneh bila engkau tidak merasa gelisah dan khawatir bila sepanjang hidupmu belum pernah melihat baginda Rasulullah dalam tidurmu. Aneh, nggak ada ketakutan bahwa engkau belum pernah dihadirkan baginda Rasulullah dalam tidurmu. Mudah-mudahan majelis ini menjadi sebab Rasulullah hadir dalam tidur kita. Imam Bukhari diimpiin jalan di belakang baginda Rasulullah. Setiap kali Nabi mengangkat kakinya, Imam Bukhari meletakkan kakinya di bekas tapak kaki baginda Rasulullah. Ingin menunjukkan, Imam Bukhari bukan orang sembarangan. Hadis yang beliau kumpulkan, yang direkomendasi kebenarannya oleh baginda Rasulullah. Tapi beliau punya kitab, satu kitab khusus, Al-Adabul Mufrad. Rada unik, karena biasanya banyak kitab diceritakan pembahasannya bab niat, tapi beliau mengawali kitabnya dengan sebuah ayat
wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Allah memerintahkan kepada setiap manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Jamaah sekalian yang berbahagia, itu ada di situ hadisnya. Beliau sampai mengumpulkan 20 hadis, bahkan lebih, di awal kitabnya tentang keutamaan berbuat kebaikan kepada kedua orang tua. Bahkan disebut, kalau ente ngecewain orang tua, itu termasuk bagian engkau telah melakukan kedurhakaan. Buat ingatan kita Pak, mudah-mudahan kita semua mati husnul khatimah, masih menjadi rahasia. Makanya kalau baca Ratibul Haddad, kita akan diajarkan oleh ulama-ulama kita, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ada seorang yang dia bahkan sudah dipastikan sebagai penghuni surga, tapi masih ketakutan aja mati su'ul khatimah. Ini akan menjadi materi lanjutan. Ada seorang sahabat Nabi, udah dijamin dia masuk surga, bahkan Nabi udah dengar suaranya di surga, tapi beliau masih ketakutan. Jamaah, dia sampai umur di masa tua, dan maaf, kedua matanya di waktu tua buta, karena beliau pernah melihat Jibril 2 kali. Malaikat Jibril pernah dilihat, namanya Harithah bin Nu'man. Ini orang yang kelewat dermawan. Kalau Nabi punya kepengenan, pasti langsung diturutin sama beliau. Harithah bin Nu'man. Tetapi ini adalah seorang sahabat Nabi yang kendati pun sudah didengar di dalam surga membaca Al-Quran. Abu Nuaim Al-Asfahani dalam kitab Hilyatul Aulia mengutip 2 kisah dalam pembahasan kepribadian Harithah bin Nu'man. Kata beliau, meriwayatkan beliau sebuah hadis dari Urwah dari Sayyidah Aisyah. Kemudian ada hadis dari Nabi, nimtu fara'aituni fil jannah. Aku tidur, sabda Nabi, dan aku melihat diriku berada di dalam surga. Wa sami'tu sauta qari'in yaqra'u. Di dalam surga aku mendengar ada seseorang yang sedang baca Al-Quran. Qultu man hadha. Aku bertanya sama malaikat, siapa nih orang yang udah baca Al-Quran di dalam surga? Qalu, malaikat menjawab, Harithah bin Nu'man, yang baca Al-Quran di surga yang Nabi dengar itu adalah sahabatmu yang bernama Harithah bin Nu'man. Mendengar itu Nabi kemudian bersabda, kadzalikal birru, kadzalikal birru, kana abarron nasi bi ummi. Itu yang disebut dengan sebuah kebaikan. Adalah Harithah bin Nu'man itu abarron nasi bi ummi, anak yang paling berbakti kepada ibunya. Kita lihat seperti apa berbaktinya Harithah bin Nu'man. Kita akan temukan banyak riwayat. Dia makanan yang masuk dalam mulut ibunya kecuali harus melewati tangan Harithah bin Nu'man. Kalau emaknya makan, yang suapin. Beliau seorang yang saban hari ibunya. Beliau seseorang yang diriwayatkan kalau udah ibunya yang ngomong, dia nggak berani bertanya apapun yang diomongkan oleh ibunya kecuali dia akan melaksanakan.
Kan kebanyakan kita kalau emak kita ngomong, kita berani jawab dan bahkan lebih banyak kita. Jemaah, Harithah bin Nu'man abarron nasi bi ummi. Maka dari mimbar ini saya ingin mengatakan, buat engkau yang selalu berbuat baik kepada kedua orang tua, terlalu kecil kalau cuma dunia menjadi balasannya. Karena Nabi bersabda, yang pantas didapatkan oleh seorang anak yang berbakti kepada ayah dan ibunya hanya surga, dunia kekecilan. Sallu ala Nabi, sallu ala Nabi. Saya ketika membaca hadis ini, ya Rabbana, katanya pengen masuk surga, ente punya emak, ente lewat-lewatin aja. Berapa banyak orang yang pengen berangkat haji ngeluarin duit ratusan juta. Apaan sih yang mereka pengen cari? Ada satu motivasi hadis dari Nabi, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Pengen dapat itu enggak kalau hajinya mabrur. Tapi kita kudu inget dong sabda Nabi, fa inna tahta rijlaiha al-jannah. Di bawah telapak kaki ibumu ada surga. Tanya deh ke abang-abang kita nih yang suka berguru ilmu kanuragan. Dia akan ketemu pada puncaknya, dinasihatin, ente kalau pengen nyempurnain ilmu, pengen keluar dari masalah, ente cuci kaki ente punya emak. Pernah dengar begitu nggak, Bang? Banyak kan begitu. Saya mendapat itu ada orang yang bukan disuruh nyuci kaki emaknya doang, disuruh kerik di bekas kerikan kukunya, ditaruh di sampai, lu kantongin kemana aja lu pergi, nggak boleh ada bahaya, karena di situ ada anggota tubuh yang kau bawa dan dia adalah ibumu. Gimana? Saya suka ketemu, Pak, sama orang-orang yang dia belajar ilmu-ilmu yang berurusan dengan kanuraga. Itu hampir banyak orang yang disuruh, puncaknya adalah suruh nyuci kaki emaknya, dicuci dan kemudian diminum. Itu bakalan mendapatkan banyak pertolongan. Jemaah, saya cuma mikirin, itu anak nyuci kaki bukan karena semata-mata pengen girangin ibu, pengen nguntungin dirinya sendiri. Masih berkah dia, masih berkah. Dicuci, dibangunin tengah malam, emaknya nangis, kegirangan dan rada aneh. Tumbenan lu, maren-maren ngerongrong emak melulu, ini malam lagi bener nih. Dikirain udah insaf, nggak taunya dia lagi kepepet. Lagi kepepet, tolongin mak, kata guru saya kudu nyuci kaki emak. Beda tipis. Jemaah sekalian yang berbahagia, tapi kita lihat betapa keramat kaki seorang manusia yang dia punya kedudukan sebagai orang tua. Makanya kalau orang yang bertua gak boleh hina, gak boleh. Nanti kita akan buka di dalam surat Maryam, ketika Allah ceritakan ada seorang anak yang bernama Isa. Qala inni abdullah atani kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barram biwalidati walam yaj'al syaqiyya wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Allah yang ceritain, Pak, kalau ente adalah orang yang suka nyenengin hati orang tua, dia akan masuk dalam ayat ini. Ada Isa,
yang dia diceritakan dan telah menjadikan aku siapa Allah, mubarakan ainama kuntu, orang yang selalu diberkahi dimanapun aku berada. Coba. Makanya gampang ukurnya. Kalau kita ngelihat ada orang yang hidupnya berkah terus, pasti lihat itu orang melakukan khusus kebaikan kepada orang tuanya. Berlaku hukum sebaliknya. Maka kita lihat bagaimana Al-Quran memberikan kedudukan seorang ayah, seorang ibu. Dan bahkan diceritakan kalau anak berbakti kepada kedua orang tua, dia pasti nggak akan berani tinggalin sholat. Gak bakal berani. Di satu paket. Kalau dia berbakti, dia pasti orang yang suka mendirikan sholat. Dia pasti suka membayar zakat. Ceritakan Allah yang pilih untuk berbakti kepada ibunya. Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Kalau kita ngelihat tafsirnya itu, dia dinasabkan karena ada kata mubarakan. Jemaah, cuma nggak banyak orang yang tertarik ketika ada jaminan pada ayat lanjutannya, wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atu hayya, dan keselamatan bagiku saat aku dilahirkan, saat aku mati, dan saat aku dibangkitkan hidup kembali. Anak yang berbakti kepada kedua orang tua, yang suka nyenengin orang tua, dia nggak pantas dapat susah di dunia, nggak pantas dapat susah di akhirat. Begitu yang diterangkan oleh Allah. Cuman kadang-kadang ada anak yang dia nggak perlu, atau dia belum punya kemampuan. Enggak deh, jangan ampe saban pagi lu beliin duren, lu bawain nasi uduk. Enggak, asal emak lu tengokin aja. Banyak banget pak anak yang agak nengokin emaknya, padahal nentet tuh rumah dempet. Saya suka bilang, ketahuilah, seorang anak yang dia tidak mau melihat ibunya, membiarkan berlama-lama dirinya, tidak menatap kemuliaan wajah orang tuanya, itu anak sebenarnya secara nggak langsung udah pengen buru-buru emak bapaknya mati. Masih hidup udah nggak dilihat, udah nggak mau lihat. Banyak pak yang begini, dan pasti orang hidupnya susah. Saya ketemu rumahnya deket, ibunya udah tua, rambutnya udah putih semuanya. Dia lewat nggak mau sekedar mampir, dia nggak sabar nungguin emaknya mati, padahal masih hidup. Dia anggap seperti sudah mati. Ustadz, enggak Ustadz, saya nggak mikir kayak begitu. Bohong. Kalau ente nggak pengen disebut pengen ibu ente mati buru-buru, ente tengokin dong. Itu ada surga tuh. Orang ke Mekah, ke Madinah, wukuf di Arafah, ngeluarin duit banyak banget, dibela-belain pengen dapat surga. Ente cuma datang nengokin, ngajak ngobrol. Segitunya ente punya hati. Kata pengen nyenengin orang, padahal mereka udah tua. Jemaah, waktu kalau kayak Bang Haji Herudin dan keluarga udah tinggal penasaran doang. Kita yang masih punya emak, masih punya bapak, berubah pak. Jangan kita lewatkan sebuah kesempatan yang membuat engkau berubah seketika. Api neraka nggak boleh menyentuh tubuh seorang anak yang dia suka membahagiakan kedua orang tuanya. Semoga Allah maafin semua kesalahan kita. Iya, badannya aja yang balik. Ini jemaah sekalian berbahagia. Kita jadi diingatkan dengan pengajian ini malam. Ente
kalau melihat bagaimana orang tua, dan kita sekarang udah jadi orang tua, coba tanya di hati ente, nggak pengen melihat anak susah? Nggak pengen. Harithah bin Nu'man didengar oleh Nabi berada di surga karena dia selalu memperlakukan baik kepada ibunya. Kita masih kecil disuapin pak sama ibu kita, dipakein baju, bahkan maaf mandi kita dimandiin. Begitu udah gede nggak bisa nyenengin sama harta, ente senengin dengan kata-kata, dengan budi bahasa. Ini udah duit kagak, ngomong kagak ngenakin, pakai nyalain lagi. Emang emak saya nggak adil Ustaz, emak saya nggak adil sama anak yang begini, dia begini sama saya begini. Ya Allah, udah nggak bisa berbuat baik, nuduh seorang wanita yang sudah terbukti rela mati demi anaknya. Dia nggak adil Ustaz, sama anak ini yang lebih sayang sama anak ini enggak. Oh, sekarang kita udah jadi orang tua pak. Adil itu bukan memperlakukan secara sama. Saya diomelin mulu Ustaz, adik saya nggak diomelin. Ente nggak tahu, ente dari rahim emak ente. Emak ente tahu benar bagaimana watak anaknya. Saya suka diomongin tuh sama ibu saya. Ini gue maafin, dia gue kagak omelin. Kalau lu gue omelin, kalau dia gue omelin, mungkinan hancur tuh. Padahal udah sakit banget, udah sakit emak, tapi dia tetap tahan. Kalau gue omelin, bagaimana ntar Allah nggak semakin murka sama dia? Kalau dia dimurkai oleh Allah, mau kemana nyari obatnya? Nggak ada. Siapa yang tidak kenal dengan Alqamah, seorang lelaki yang ahli ibadah? Sejarah mencatat saat matinya tidak mampu mengucapkan kalimat tauhid. Ada baginda Rasulullah saat itu, ada baginda Rasulullah. Tapi Nabi nggak mau ngedoain, nggak mau minta kepada Allah, buat ini anak supaya bisa mudah matinya. Karena kata Nabi pasti dia punya salah sama orang tuanya. Nabi nggak mau doain anak yang suka nyakitin hati orang tua. Padahal Alqamah tidak menyakiti secara langsung. Bagaimana dengan anak yang dikit-dikit nyalain orang tua, ngebentak orang tua, dari kecil sampai udah kawin, udah punya anak, ente udah ubanan, masih aja ngerongrong orang tua. Mau ngasonya kapan? Nungguin emaknya mati. Orang tua kita dulu kalau lagi sewot suka menghukumi dirinya sendiri. Udah anak nih kebangetan bikin salah, apa yang keluar dari mulutnya? Kalau begini terus bisa mati. Berani keluar sumpah serapah buat anak yang telah menyakiti. Dijaga tuh kalimat, saking sayangnya kepada anak yang padahal sudah menyakiti. Jamaah sekalian yang berbahagia, karena itu di setiap majelis haul kita diberikan contoh Bang Haji Herudin dan keluarga yang terus tidak pernah lelah untuk membahagiakan kedua orang tua. Karena apa? Karena memang perintah dari Allah untuk berlaku baik kepada kedua orang tua. Bagaimana kemudian kita yang masih punya orang tua? Ente mah bini melulu yang disenangin, anak melulu yang disenangin. Emak ente tuh udah tua. Ustadz, emak saya nggak minta. Iya memang begitu naluri orang tua. Dia biar kata butuh, lisannya akan terketup. Jemaah sekalian berbahagia, orang tua kita bahkan saat dalam keadaan butuh masih tetap memprioritaskan kebutuhan, kepentingan anak-anaknya. Coba dipikirin Pak, dipikirin ketika ada ayat Al-Quran,
yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidain. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang apa yang akan infak. Siapa yang paling berhak menerima? Kemudian Allah ajarin jawab kepada mereka ya Muhammad, qul ma anfaqtum min khairin falil walidain. Itu ayat Al-Qur'annya, Pak. Ente beliin baju bini mulu, emak ente nggak ada kepengennya ente beliin baju. Ini mah menyasar kepada semua orang. Tapi faktanya emang belakangan ada orang wah ini banyak banget Pak yang ngomong begitu. Kalau bahasa orang Betawinya gue pengen remos tuh mulut. Lu pergi mana bisa nuduh orang tua dari bujangan gak punya bini, orang tua lu yang jual kontrakan supaya bikin hajatan mau ngawinin lu. Bagaimana udah punya bini, orang tua pengen lu bercerai? Kagak mungkin kalau nggak ada salah gedenya. Jemaah sekalian berbahagia, karena mereka adalah seseorang yang dibelain habis-habisan sama Allah di dalam Al-Quran. Bagaimana enggak? Kendati pun tidak menyembah Allah, kita disuruh tetap berbuat baik kepada kedua orang tua selama mereka hidup. Bayangin kalau orang tua kita ahli ibadah, baca Al-Quran, ruku, sujud, udah masuk kita orang tua, hidup di dunia keblangsak di akhirat juga keblangsak. Masa sih nggak punya perasaan hati sedikit gitu pengen ngebahagiain orang tua, pol-polan di atas kita tahun lagi sih. Jemaah sekalian yang berbahagia, kenapa saya sampaikan ini? Karena banyak orang yang mereka kebangetan berani nantangin Allah. Udah disuruh berlaku baik, ente malah nantangin, nyakitin dulu hati orang tua. Maka dari majelis ini kita sama belajar. Kalau kita nggak bisa nyuapin emak kita setiap hari, nggak bisa, Pak, kita dari rahimnya Pak 9 bulan lebih kita di rahimnya Pak, taruhannya nyawa. Masa kita lagi sayang terus bertahun-tahun, bini amanah kita mulu yang kita senengin. Ntar ustadz kita lagi kepepet, iya ente nggak tahu kuncinya. Tanya Bang Haji Herudin, beliau cerita sama aneh, begitu ngeluarin harta buat urusan orang tua, nggak pakai lama, langsung diganti berlipat ganda. Beliau sampai penasaran, dibangunin sebuah tempat, ada anak-anak yatim yang beliau niatkan semuanya. Emangnya kita nggak mau ngiri sama yang begitu Pak? Kalau kita yang benar berpikir cerdas, iya. Kalau kata Al-Quran, ini perintah berbuat baik kepada kedua orang tua, senang nanti di akhirat, udah pasti dapat kesenangan, apalagi cuman di dunia. Jajalin Pak, sekali-kali adu. Kalau punya gajian rezeki, sekali-kali adu. Orang tua kita udah tua, gaji ente berapa? 5 juta, sekali-kali adu. Buktiin kebenaran firman Tuhan. Bagi 2 belas semangka nih, 2,5 juta buat ibu saya, 2,5 juta buat urusan keluarga. Kira-kira ada yang berani nggak begini? Nggak ada, nggak banyak. Hah? Cerai langsung. Nggak berani kan? Saya tanya Pak, saya tanya nih, kita lagi jalan sama ibu kita, lagi jalan. Pertanyaan ini buat semuanya, kita lagi jalan sama ibu kita. Begitu kita lagi jalan, taruhlah tempat yang paling serem gitu, daerah jalan cacing tuh kan rada sepi tuh, ada begal mau nyakitin ibu kita.
ada 2 orang, kita sendirian, kita sebagai anak, ibu kita dalam terancam bahaya, kita belain nggak ibu kita, Pak? Jawab, Pak, belain apa kagak? Bener belain. Taruhannya nyawa, Pak. Berani taruhannya nyawa? Berani. Yang taruhan nyawa aja ente berani, masa motong gaji separuh kagak berani? Berarti bohong ente berani taruhannya nyawa. Iya bener kan? Berani saya nggak takut Ustadz. Baru kata 2, 5, 10, saya akan belain ibu saya. Kendati pun saya berkalang tanah, kendati pun saya bersimbah darah. Cakep. Ente nggak disuruh pertaruhan nyawa, nggak suruh bersimbah darah, cuman potong gaji bagi 2 buat emak ente. Lemon itu iya juga ya, bohong berarti. Ente nggak sampai bersimbah darah. Kali terus begitu pulang dicacak gak sama bini kan kagak. Enggak, Pak, tapi nggak berani. Berarti kita bohong. Ente cuman katanya doang demen sama orang tua. Tuh duit yang nggak seberapa, bukan nyawa. Ente kagak berani. Dari mana kita bisa percaya bahwa dia rela berkorban dengan nyawa demi orang tua, padahal rupiah yang nggak seberapa dia nggak berani. Padahal dijanjiin sama Allah, dijanjiin sama Rasulullah, setiap anak yang berbakti kepada kedua orang tua, maka dunia akan tunduk kepada mereka. Sallu ala Nabi. Sayyidina Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah wa al-madhkur asma'uhum bi hadzal majlis. Allahumma anta rabbahu wa anta khalaqtahum wa anta khalaqtahum wa anta hadaitahum lil Islam wa anta qabatta ruhahum wa anta a'lamu bisirihim wa alaniyatihim jinna syufa'a. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam ana ikfir lahu warhamhum wa'afihi wa'afihi wastur uyubahum wa tubtaubatahum wa taqabbal a'malahum wa nawwir qabrahum wa ja'al jannata ma'wahum birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya mujibas sa'ilin, abdilhum daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa a'idhum min adabil qabri wa min adabil nar. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, jahil Nabi sallallahu alaihi wasallam subhana. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubihim ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Irfa' darajatihim wa dha'if hasanatihim wa kaffir an sayyi'atihim wa adkhilhum al jannah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ala rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya rahim. Irhamna ya arhamar rahimin. Rahmatika wasi'ah. Allahumma sabbit lana dinil Islam wa qina al iman wa tawaffana muslimin wa ahmina bis-salihin. Allahumma ahsin aqibatana fil umur wa min khizyid dunya wa fil akhirah. Allahumma salli ala wa jannah wa la nasrah min nar. Allahumma salli